Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wiji Nenang Arifin di channel Rumah Nafa Safa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kitab Hidayatus Sibyan, kitab yang menerangkan tentang tajwid. Kitab ini ditulis oleh Syekh Said Ibnu Sa'ad An-Nabhani Al-Hadrami. Kitab yang dulu saya pakai ketika ngaji adalah kitab Syifaul Janan, yaitu kitab terjemah. Di sini tulisnya Syifaul Janan fi Tarjamah Hidayatus Sibyan, yang ditulis oleh Ahmad Mutahhar bin Abdurrahman Al-Maraqi As-Samarani, Meranggen Semarang maksudnya ini. Ahmad Mutahhar bin Abdurrahman, Meranggen Semarang. Baik, kita akan mulai baca nazomnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nazman hurira sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayata ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu idharun idghamum ma'al ghunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfara waw fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thumma al ghaini thumma al kha'i wadghim bila ghunnatin fil lami wara wal qalbu indal ba'i mimman dhukira wa akhfiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu ashrin fa'rifi sifda sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam da' zalima. Jadi kitab ini dimulai dengan bacaan Bismillah, Alhamdulillah, sholawat ala Rasulillah, kemudian kepada keluarga Nabi, sahabat, dan orang-orang yang membaca. Dan kemudian kitab ini diberi nama Hidayatus Sibyan, petunjuk anak-anak. Pengarang berharap kepada Allah kitab ini membawa ridhonya yang paling besar. Langsung masuk ke babu ahkamit tanwini wa nunis sakinati, bab hukum-hukum tanwin dan nun mati. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu. Hukum tanwin dan nun sukun ketika bertemu huruf hijaiyah itu dibagi 5 hukumnya, yang akan diterangkan berikut ini. Idharun idghamum ma'al ghunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfara waw. 1 itu idhar, kemudian idgham ma'al gunnah, kemudian idgham bi ghairi gunnah, 4 iklab, dan 5 ikhfa. Perlu dijelaskan di sini, idhar di hukum nun mati tanwin ini sering dikenal sebagai idhar halqi, karena huruf-huruf yang masuk ke dalam idhar ini, hukum idhar ini, hurufnya semuanya huruf-huruf tenggorokan. Kemudian idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ini juga disebut idgham bi gunnah.
Artinya sama idgham dengan berdengung. Idgham ma'a beserta gunnah dengung. Idgham bi gunnah, idgham bi dengan gunnah dengung dengan ya. Idgham bi ghairi gunnah juga disebut idgham bila gunnah. Idgham bi ghairi gunnah, idgham dengan selain dengung. Idgham bila gunnah, idgham dengan tidak berdengung, sama. Iqlab tetap saja iqlab, kemudian ikhfa. Ikhfa ini sering dikenal juga dengan nama ikhfa hakiki. Kemudian kita lanjutkan, fadhhir lada hamzi wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Bacalah idhar ketika tanwin dan nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf 6, yaitu hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. 6 huruf ini terbagi menjadi adnal halqi atau paling pangkal, tenggorokan paling pangkal, a, ha. Kemudian wustal halqi, ha sama ain, ha, a di sini. Kemudian aqsal halqi, ghain dan kha, ujung paling luar tenggorokan, gha, kha. Di sini perlu dijelaskan juga yang disebut hamzah itu bukan hanya yang bentuknya seperti ini, bahkan yang bentuknya alif tegak itu juga disebut hamzah selama berharokat. Di sini penting diketahui bahwa yang disebut idhar itu nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 6. Salah satunya adalah hamzah. Hamzah itu menyebut hamzah itu untuk semua huruf yang berharokat, semua huruf baik yang bentuknya tegak alif ataupun yang seperti ini, seperti dalam gambar di sini. Gambar di sini ini. Yang penting dia berharokat, entah berharokat fathah, kasroh ataupun dhamah, itu disebut hamzah. Jadi jangan pikir hamzah itu hanya yang ini. Jadi perbedaan hamzah dengan alif yang saya ketahui saat belajar ilmu tajwid adalah alif itu tidak berharokat, dia adalah huruf mad. Kemudian kalau hamzah itu semua yang berharokat. Kemudian kalau alif tidak ada yang bentuk seperti ini, ataupun tegak ada tanda seperti ininya. Tapi kalau hamzah itu ya ada yang bentuknya seperti alif tapi berharokat. Kemudian yang seperti ini bentuknya. Kemudian ada juga yang udah alif tegak, ada tanda seperti ininya. Kita lanjut contoh-contohnya. Kullun amana. Jadi di sini contohnya dan cara bacanya langsung. Kullun amana. Jadi jelas. Kullun amana. Dibaca idhar. Tanwin bertemu hamzah. Yan auna. Jadi harus jelas ya. Yan auna. Idhar. Nun sukun bertemu hamzah. Qaumin hadin. Kemudian anharin. Jannatin aliyatin.
min ilmin. Azizun ghafurun min ghillin. Hamimun hamima. Hamimun hamiman. Wanhar nidaan khafiyya min khairin. Jadi itu contoh-contohnya. Kalau kullun amana tadi tanwin bertemu hamzah. Yan auna nun mati bertemu hamzah. Qaumin hadin tanwin bertemu ha. Anharin nun mati bertemu ha. Jannatin aliyatin tanwin bertemu ain. Min ilmin nun sukun bertemu ain. Azizun ghafurun tanwin bertemu ghain. Min ghillin nun sukun bertemu gha bertemu ghain. Hamimun hamiman tanwin bertemu ha. Wanhar nun sukun bertemu ha. Nidaan khafiyan tanwin bertemu kha. Min khairin nun sukun bertemu kha. Wadkhim bi gunnatin bi yanmula idza kana bi kilmatin kadunya fambiza. Dan bacalah idgham dengan berdengung ketika tanwin dan nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Disingkat menjadi yanmu. Dan tidak dibaca idgham bi gunnah apabila nun sukun dengan 4 huruf tadi, yaitu ya, nun, mim, wawu, berada dalam satu kata seperti dun ya, tidak dibaca duya, dun ya. Kita langsung lihat contoh-contohnya. Barqun yaj'alun may yaqulu hittatun naghfir lakum an nafsin ma'im musaffa mim malin yawma idhin wahiyah miwalin. Barqun yaj'alun itu tanwin bertemu dengan ya. May yaqulu nun mati nun sukun bertemu dengan ya. Hittatun naghfir lakum tanwin bertemu dengan nun. An nafsin nun sukun atau nun mati bertemu dengan nun. Ma'im musaffa tanwin bertemu dengan mim. Mim malin nun sukun bertemu dengan mim. Yauma idzi wahiyah tanwin bertemu dengan wawu. Miwalin nun sukun bertemu dengan wawu. Kemudian yang dibaca idhar tadi, ini idhar ini biasa disebut idhar wajib atau idhar mutlak. Dalam Al-Quran itu hanya ada 4 kata. Yang pertama dun ya, bun ya nun, qin wa nun, sin wa nun. Jadi ada 4 kata di dalam Al-Quran yang dihukumi idhar mutlak atau idhar wajib walaupun nun sukun bertemu dengan huruf ya dan wawu. Contohnya bisa dilihat di surat As-Saffat ayat 6, dunya artinya dunia. Kemudian surat As-Saff ayat 4, bunyanun artinya bangunan.
Kemudian surat Al-An'am ayat 99, qinwanun artinya tangkai-tangkai. Kemudian yang keempat di surat Ar-Ra'd ayat 4, sinwanun artinya bercabang. Jadi dalam Al-Quran itu yang dihukumi idhar wajib atau idhar mutlak 4 kata ini saja. Kemudian kita lanjutkan. Walhim bila gunnatin filami waro. Nah, ini satu hukum setengah bait. Dan bacalah idgham bila gunnah ketika tanwin dan nun sukun bertemu huruf lam dan ro. Wal qalbu 'indal ba'i mimman dzukira. Dan bacalah iklab ketika tanwin dan nun sukun bertemu huruf ba. Ini contoh yang idgham bila gunnah. Rahmatal lil alamin. Min ladunhu raufur rahim. Mir rabbihim. Rahmatal lil alamin. Tanwin bertemu lam. Min ladunhu. Nun sukun bertemu lam. Raufur rahim. Tanwin bertemu ro. Mir rabbihim. Nun sukun bertemu dengan ro. Kemudian contoh iklab. Iklab itu artinya membalik. Membalik yaitu membalik suara nun mati menjadi mim mati. Contoh sami'un basirun dibaca sami'um basirun. Min ba'dihi dibaca mim ba'dihi. Jadi sami'um basirun itu tanwin bertemu dengan ba. Mim ba'dihi nun mati bertemu dengan ba. Jadi bunyinya nun mati menjadi bunyi mim mati. Kemudian wa akhfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu 'ashrin farifi. Dan bacalah ikhfa ketika tanwin dan nun sukun bertemu huruf sisanya yang berjumlah 15. Maka ketahuilah huruf-huruf tersebut yang terkumpul dalam nadham sif sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam dhalima, yaitu sod, dzal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, do, za, fa, ta, dod, lo. Kita masuk ke contoh-contohnya. Rijalun shadaqu unsurna. Jadi ikhfa itu samar ya, artinya samar. Kalau tadi gunnah idgham itu dimasukkan, jadi benar-benar nunnya hilang masuk kepada huruf idghamnya. Kemudian kalau idhar itu bunyi nun matinya sangat jelas, sedangkan kalau ikhfa itu samar. Seperti contohkan sini tadi, rijalun shadaqu unsurna sawaban dzalika munzirun shihabun thaqibun mansuran musrifun kadzab in kuntum ainun jariyah man jaa linafsin syai'a yunshi'u salamun qawla min qabli
biqalbin salim min suhuliha qinwanun daniyah andadan baldatun tayyibah intaliqu nafsan zakiyatan anzalna khalidan fiha liyunfiq jannatin tajri min tahtiha kullam darabna mamdudin quran zahiratan yang zuruna. Demikian tadi pelajaran kitab Syifaul Janan Hidayatus Sibyan pada kesempatan kali ini. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.